Oke, kembali lagi bersama saya Iko Mauridio Saputra, mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung dengan program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi, pada kali ini saya akan membahas tentang, sistem terdistribusi berbasis web dan layanan web, nih. Jadi teman-teman, tenang aja pada video kali ini, saya akan bahasnya pakai bahasa yang santai, jadi bahasa sehari-hari dan contoh yang di kehidupan kita sehari-hari supaya lebih gampang dipahami dan cocok buat teman-teman yang lagi belajar. Nah, di akhir video harapan saya, teman-teman, bakal ngerti gimana sih, aplikasi bisa saling terhubung lewat internet. Kenapa sih adanya istilah client server, SOAP, SOAP, sampai REST atau layanan web yang sering dipakai pada saat ini, gitu. Nah, untuk itu, jadi, eee, kita langsung aja ke pengertiannya. Apa sih layanan web itu? Gitu. Jadi, layanan web itu bisa, teman-teman bayangkan kayak aplikasi Gojek, GoFood. Nah, pada saat kita, pesan makanan lewat handphone, nah aplikasi, GoFood ini akan, kirim permintaan ke server. Nah, dari server ini akan bakal memproses data. Data teman-teman request tadi, lalu kirim balik informasi ke HP teman-teman. Jadi kita dari handphone kita eee, meminta, request ke server, ke aplikasi, langsung diproses oleh server, setelah itu server bakal mengembalikannya menjadi informasi, seperti itu. Nah, konsep layanan web itu ibaratnya kayak penghubung antara aplikasi supaya bisa saling ngobrol lewat internet, gitu. Biasanya komunikasi ini melalui HTTP dan data dikirim dalam bentuk XML atau JSON. Nah, HTTP ini, bisa dibilang transportasi, kalau di bahasa kita transportasi. Jadi contoh, kita pakai motor dan mobil. Jadi kalau mereka ini maksudnya kalau di, layanan web ini dia pakai HTTP, seperti itu. Nah, setelah itu layanan web itu ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah interoperabilitas, susah bacanya. Interoperabilitas, beroperasi antar platform dan bahasa. Artinya, teman-teman di sini aplikasi ini berbeda tetapi bisa saling terhubung gitu. Jadi contoh aplikasinya tuh misal aplikasi Android, tapi bisa diambil datanya dari server Linux ataupun Windows tanpa adanya masalah, gitu. Nah, yang kedua ini ada loss coupling, susah banget lidahnya kan. Nah, jadi komponen, dapat diganti tanpa mempengaruhi sistem lain. Artinya bagian sistem ini tidak saling bertergantungan gitu satu sama lain. Jadi kalau adanya perubahan di server, di aplikasi lain itu belum tentu ikut terjadinya, kerusakan atau error gitu. Yang ketiga ada reusability, fungsi dipanggil oleh banyak klien. Satu layanan, bisa dipakai berkali-kali oleh banyak aplikasi gitu. Contohnya seperti API cuaca. Nah, API cuaca ini dipakai di aplikasi berita, travel, dan sampai juga pertanian sih paling sering, tuh. Oke, sekarang masuk ke konsep klien dan server. Nah, model dasar di mana klien ini, menginisiasi permintaan dan server memberikan layanan atau data. Pemisahan tanggung jawab memungkinkan stabilitas dan keamanan. Kliennya, UI atau aplikasi konsumen. Servernya itu adalah penyedia layanan atau logika bisnis. Transportnya itu biasa HTTP atau HTTPS yang saya bilang tadi di awal. Nah, jadi, klien itu pengguna atau aplikasi yang meminta layanan. Misalnya browser Chrome nih, aplikasi mobile, terus tuh laptop kita lah, gitu. Jadi sedangkan si server ini dia tuh pihak yang menyediakan
data atau layanan. Contohnya saat kita, mau buka YouTube. Nah, contoh kita mau buka YouTube, anggap aja laptop kalian atau handphone itu adalah klien. Nah, YouTube ini server YouTube ini adalah server, gitu loh. Jadi klien ini meminta video, lalu server ini mengirimkan video tersebut lewat internet. Jadi kalian bisa nonton, gitu. Jadi selanjutnya di sistem web itu adanya proses yang namanya request dan respon. Request itu permintaan dari klien ke server, misalnya kayak kita mau klik login. Jadi kalau kita klik login itu, server itu lalu memproses datanya. Diproses datanya, dicek dulu username-nya, dicek dulu password-nya, divalidasi datanya. Nah, setelah selesai, server bakal ngirim respon atau jawaban. Nah, jadi respon atau jawabannya ini misal kita udah login, udah dicek, username, password, validasi datanya, dia bakal muncul selamat datang atau kalau nggak ada selamat datang biasanya langsung muncul halaman dashboard-nya atau halaman berandanya. Nah, kalau gagal dia bakal ngirim pesan biasanya kan username atau password salah, seperti itu. Nah, kurang lebih, seperti kita, pesan makanan, lanjut aja ke GoFood tadi, kita klik pesan itu request, terus nah kalau kita klik pesan tuh request, nah nanti dia bakal ada yang namanya penjual memasak. Nah, itu disebutnya proses, gitu. Sedang dimasak kan keterangan tuh itu proses. Nah, terus makanannya udah datang, udah datang makanannya, nah itu respon namanya. Oke. Oke, slide kelima, selanjutnya ada namanya, stateless dan endpoint. Stateless susah baca pokoknya itulah, bisa lihat di PPT kan. Stateless itu, server tidak menyimpan konteks sesi antar permintaan. Nah, kalau endpoint ini alamat URL yang mengakses fungsi layanan, mengekspos fungsi layanan. Keuntungannya stateless ini, stabilitas dan pemulihan data. Endpoint ini harus stabil dan dokumentasi, tuh. Jadi istilah stateless ini, server ini tidak menyimpan keadaan pengguna itu secara terus-menerus, gitu. Jadi setiap request dianggapnya baru, gitu. Jadi dia tidak menyimpan kenangan-kenangan mantan. Oke, contohnya kasir, kan inget mantan lagi. Kasir minimarket nih. Jadi kalau kasir minimarket tuh dia cuma melayani transaksi doang, saat transaksi aja, sorry. Saat itu juga kan kayak kita ngasih barang kita yang kita mau beli, lalu sama kasir kan di-scan itu dia cuma mengingat transaksi itu aja, transaksi sebelumnya dia bakal ingat gitu. Jadi dia cuman ingat transaksi pada saat itu, makanya dicetak struk. Jadi dia nggak bakal bisa mengingat transaksi yang sebelumnya, makanya dia ada struk biar tahu gitu kalau misalkan udah sebelumnya juga ada. Mau ngeklaim mungkin pesanan kayak misal saya pernah pesen, apa ya, top up Shopee Pay, kasih struk tapi ternyata Shopee nggak masuk, jadi kita bisa ke sana lagi. Kalau dicek di, sistem kasirnya kan dia nggak bakal tahu, nggak bakal ingat itu, makanya di-restruk gitu. Keuntungan stateless itu servernya lebih ringan, lebih mudah dikembangkan, lebih cepat diperbaiki kalau misalkan ada error atau bug gitu. Kalau lalu selanjutnya itu adalah endpoint, sorry ya bahasanya, bahasa sehari-hari aja sih biar enak sebenarnya. Kalau endpoint itu alamat, layanan atau jalur akses API. Contohnya kayak misal ngakses apa ya, di web apa biasanya, pokoknya kalau misalkan kita ngakses web, misalnya Pinterest lah, bisa Pinterest. Nah, kita mau klik login, nanti pasti, eee, https://pinterest.com/login kayak gitu kan. Terus tuh kita cek profil tuh, eee, https://pinterest.com/profile.
user, habis itu kita klik, gambar, HTTPS slash gambar atau apa, itu contohnya. Jadi endpoint ini seperti alamat rumah, untuk mengambil data, gitu. Selanjutnya itu layanan, eee, layanan web, itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah interoperabilitas. Artinya artinya ini sistem ini berada tetap bisa berkomunikasi walaupun, dibuat dengan bahasa ya pemrograman yang berbeda, gitu. Yang kedua adalah skabilitas, artinya sistem bisa melayani banyak pengguna sekaligus. Contoh TikTok atau Instagram, dia itu tetap bisa dijalankan walaupun dipakai berjutaan orang secara bersamaan, tuh. Nggak kayak eh, nggak kayak web di kampus saya itu, ataupun Wokwi. Kalau udah pernah yang pakai Wokwi itu, udah pakai Wokwi, kalian mau run topologinya, udah server busi, udah itu beli yang memakai kayak gitu dia nggak kuat. Jadi kalau TikTok, Instagram, Facebook itu kalau banyak orang yang pakai tuh sosial media tuh kan pasti scroll TikTok, scroll Instagram, Facebook tuh emak-emak tuh kan tetap masih berjalan dengan normal gitu. Nah, yang ketiga itu ada keamanan. Jadi biasanya menggunakan HTTPS supaya datanya tuh terenkripsi dan aman. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi layanan webnya. Yang pertama itu ada XML RPC. Nah, XML RPC ini adalah metode lama untuk komunikasi antar aplikasi menggunakan XML lewat HTTP. Sederhananya seperti kita memanggil fungsi dari komputer lain lewat internet. Kelebihannya itu dia cuma dia sederhana, ringan, terus mudah dipahami. Tapi kekurangan fitur keamanannya itu dia tuh masih terbatas, tergolong terbatas lah. Oke. Nah, berikutnya ada SWAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, SWAP ini, lebih kompleks dibanding XML/RPC karena, punya aturan komunikasinya lebih ketat gitu. Biasanya kan kalau SWAP itu dipakai di, eee, perbankan, rumah sakit, atau perusahaan yang memang dia udah besar gitu. Karena SWAP ini mendukung keamanan, validasi data, dan transaksi yang lebih aman. Jadi kalau SML/RC itu seperti chat biasa, kayak apa ya, kayak surat biasa lah saya bilang. Kalau SOP itu seperti surat resmi, yang formatnya harus lengkap dan rapi kayak gitu, mau ngirim undangan ya, ngirim undangan ke dosen tuh harus gitu, terus gini 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 ya. Itulah anak-anak, kampus UKM mengundang itu kan pasti suratnya harus jelas gitu, padahal belum tentu dibaca sama dia. Oke, selanjutnya, ada WSDL. WSDL itu seperti buku panduan dan dokumentasi lebih itu layanan web. Nah, di dalam ini dijelasin, layanan apa sih yang tersedia gitu. Terus tuh, cara memanggil layanan, data yang dikirim, data yang diterima gitu. Jadi ketika programmer lain lain itu lihat itu nggak bingung gitu saat ingin pakai layanannya gitu. Ibarat Kayak ibaratnya kalau kita beli barang elektronik kayak apa ya, kayak kipas kali ya. Kan kadang-kadang kipas tuh ada ditaruh dalam kardus tuh. Nah, pasti dia ada buku-buku perakitannya, buku manualnya. Nanti kita apa gagangnya itu gagang-gagang disatuin, dibaut tuh. Nanti adalah buku manualnya itu kan. Atau beli TV itu kan ada buku manualnya, di handphone lah. Oke. Yang terakhir ada UDDL. UDDL ini adalah tempat untuk mendaftarkan dan mencari layanan web. Jadi kalau ada perusahaan membuat layanan tertentu, layanan ini bisa didaftarkan supaya mudah ditemukan aplikasi lain. Kurang lebihnya seperti marketplace atau Google Maps, atau layanan web gitu. Oke, udah habis ya. Jadi kesimpulannya, sistem terdistribusi ini berbasis web memungkinkan banyak, aplikasi saling terhubung lewat internet menggunakan layanan web. Di dalamnya itu ada konsep
server yang saya bilang tadi, request response, stateless, SWAP, CDL, sampai UDDI. Nah, jadi teknologi ini sangat penting, hampir semua aplikasi modern yang sekarang kita gunakan itu pakai layanan web. Semoga penjelasan yang saya jelaskan, di video ini membantu teman-teman supaya lebih mudah memahami tentang layanan web, gitu. Kalau misalkan video ini Anda sukai, jangan lupa di-like. Kalau Anda suka, jangan lupa di-like. Like itu gratis. Jadi kalau Anda banyak like-nya, saya makin suka buat videonya. Kalau tugas kuliah aja kayaknya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya kalau saya nggak mager, oke? Sampai jumpa teman-teman.